atas paparannya mengenai desain pengawasan. Saya yakin setelah paparan Pak Agus, apalagi tadi ditutup dengan tentang aura kasih ya, memancing audiens untuk berinteraksi lebih lanjut dengan Pak Gali, Pak Fahrudin maupun Pak Agus Rianto. Jadi untuk kesempatan selanjutnya kami berikan sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk pertama 3 penanya, kami silakan untuk resen Bapak Ibu. Baik untuk para peserta di pusat maupun di perwakilan. Oke, pertama Pak Sugi ya, kayaknya di chat pun sudah berkomentar tadi Pak Sugi. Kami silakan Pak Sugi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kangen nih dengan Pak Agusri ini. Ditinggalkan. Makanya pertanyaannya ke Pak Gusri ya. Bisnis proses penyusunan pedoman itu kan nanti juga akan ke Putra Jakwas ya. Jadi ada sebelum ke Biro Hukum kan saya. Apakah dalam nanti memberikan insight-nya itu ya, itu juga apa tadi, desain pengawasan yang harus ada itu juga nanti termasuk bagian yang akan diberikan apa telaahan gitu ya oleh Putra Jakwas tadi dari masing-masing pedomannya itu. Mungkin itu aja Pak Agus sebagai tombol kangen ini. Terima kasih Pak Sugi, ini tetangga, Pak Maman dulu tetangga, saya tinggalkan di Sumatera Utara untuk jaga Sumatera Utara lah Pak Sugi. Baik, Jadi terima kasih. ini juga masih kalau secara probis dulu kalau nggak salah pedoman itu masuknya ke MKUT ya, ada ke MKUT sama Biro Hukum gitu kan. Tapi kalau melihat tugas kami melakukan kajian terhadap desain pengawasan dan sebagainya, ada memang permintaan ke Putra Jakwas, Pak Sugi. Tapi kami menyadari kalau semua pedoman itu dimintakan pendapat ke Putra Jakwas, itu memang ada kemungkinan nanti kendalanya malah terlambat. Jadi kemarin gini, ada yang minta resmi, pakai surat, kami jawab dengan surat. Ada yang minta ketika dipaparkan Putra Jakwas diundang, jadi nanti masukannya dalam bentuk notulensi. Ada juga yang langsung datang membawa masalah. Masalah kira-kira masukannya apa, itu nanti juga notulensi. Kalau bisa nggak di surat resmi Pak Agus supaya direktur kami membaca gitu, ada juga. Jadi problemnya banyak. Contohnya gini Pak Sugi, kemarin ada yang bertanya tentang efektivitas sebuah program gitu. Jadi ada yang menyusun desain pengawasan dan saya ingin mengukur efektivitas program ini. Kira-kira kalau menurut Putra Jawa seperti apa? Nah itu kami memberikan masukan. Ada juga yang dikirim pedoman, kami berikan masukan dari awal sampai akhir gitu. Jadi ya betul Pak. Saya nggak tahu Mas Galih itu tusinya untuk pedoman itu di MKUT. Kalau kami kan kajian terhadap desain pengawasan ya. Tapi jangan berarti saya seakan-akan ngundang semuanya masukkan ke Putra Jawas untuk dikaji, nanti malah nggak selesai. Jadi yang penting-penting sajalah yang dikirim ke Putra Jawas. Saya kira demikian Mas Sugi, calon Rendal. Baik, terima kasih. Langsung ini ya ditanggapi oleh Pak Gusri ya. Oke, tadi kami niatnya mau ditampung dulu Pak Gusri gitu kan, tapi nggak apa-apa karena langsung direspon. Dan tombol kanan tadi katanya kan, saya lupa notis ternyata Pak Gusri itu pakai baju AN siang hari ini gitu kan. Nah, baju itu pun saya belum punya Pak Gusri gitu kan. Iya. Oke, ternyata ini apa namanya Pak Gusri bagian dari keluarga besar Insan dan
Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk berinteraksi dengan para narasumber yang telah hadir siang hari ini, sekaligus untuk menguatkan apa-apa yang tadi telah disampaikan dan menambah ini ya nilai puasa kita siang hari ini gitu, Bapak Ibu. Karena saya yakin yang tadi dibahas itu sangat berkaitan dengan apa namanya kegiatan pengawasan yang dilakukan baik di pusat maupun di perwakilan. Kami silakan Bapak Ibu untuk berinteraksi dengan para narasumber. Pak Kurnia ya, PW 16. Mungkin sementara kami tampung dulu 2 pertanyaan untuk nanti ditanggapi secara bergiliran oleh para narasumber ya. Kami silakan Pak Kurnia. Baik, terima kasih Pak Maman. Mungkin ini ke Pak Galih dan atau Pak Gusri ya, terkait dengan tema-tema pengawasan gitu ya. Ini kan kalau kita melihat fungsi dan perannya BUMN dan BUMD ini kan lebih kepada sebagai agen pembangunan gitu ya, atau lebih pada eksekutor gitu. Nah, sedangkan kebijakan itu kan adanya di pemerintah yang ini diampu oleh Deputi 1 dan Deputi 2 mungkin ya yang terkait dengan itu. Sehingga apa namanya insilwas terkait dengan tema besar atau sektor dan temanya itu ada di Deputi 1 dan Deputi 2 gitu. Sehingga D4 ini kan hanya sebagai dukungan terhadap implementasi dari kebijakan yang sudah diputuskan oleh kementerian atau oleh pemerintah gitu ya. Nah, ya sehingga apa namanya Deputi AN sebagai PJ itu lebih kepada bagaimana mengeksekusi kebijakan pemerintah dan bagaimana meningkatkan tata kelola di BUMN dan BUMD untuk mendukung itu. Seperti itu Pak Galih dan Pak Agus ya, atau seperti apa ya, sehingga BUMN dan BUMD itu bisa terlihat perannya menonjol di dalam kebijakan atau program pemerintah yang ditetapkan oleh kementerian. Seperti itu Pak, mungkin dari kami Pak, mohon masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kurnia. Beberapa pertanyaan tadi, pertanyaan ditujukan ke Pak Galih dan Pak Gusri ya. 1 pertanyaan tambahan untuk langsung direspon oleh para narasumber. Kami silakan. Baik, kalau belum muncul pertanyaan tambahannya. Pak Maman. Oh ya, silakan. Silakan. Pak Dir ya. Ya. Kami silakan Pak Sasono. Ya. Terima kasih nih kepada narasumber Pak Galih, Pak Kapus Info dan Pak Gusri atas paparannya. Saya rasa ini memberikan gambaran kepada kita, khususnya teman-teman di Rendal AN ya, untuk melihat bagaimana melihat lebih makro untuk menghasilkan informasi-informasi yang lebih strategis. Walaupun memang kita di BUMN atau di BUMD, entitas kita memang entitas yang badan usaha yang tentunya untuk mengeskalasi hasil-hasil pengawasan yang dalam konteks kebijakan pemerintah tentunya tadi memang harus didasarkan pada program-program. Menarik yang di Pak Gusri ya, saya rasa mungkin bisa ditayangkan slide-nya Pak Gusri itu menarik, di mana mungkin tantangan terberat nih Pak Galih ya, memang bagaimana di BUMN ini bisa mengaitkan program-program pemerintah
yang dilaksanakan oleh BUMN. Tapi problemnya kalau nggak salah, Pak Gali, mungkin saya ingin mendapatkan kepastian di dalam Rapres ketika program-program yang dilaksanakan BUMN itu sudah tercakup di dalam slide. Nah ini sudah kelewatan. Nah ini sudah tercakup di dalam informasi yang ada di level topik, di level sektor atau level itu, sehingga kontribusinya di BUMN itu sudah ditangkap di sana, sehingga dalam konteks pelaporan di Lapres misalnya hanya benar-benar yang kontribusi real yang memang dilaksanakan oleh BUMN misalnya. Apakah memang seperti itu? Memang ada semacam, tapi ketika ada kontribusi BUMN yang nyata-nyata, misalnya terkait pendidikan, terkait dengan misalnya kesehatan, ya, yang dilaksanakan oleh kontribusi BUMN, berarti itu terlaporkan pada segmentasi atau informasi-informasi yang ada dilaksanakan oleh di kedeputian misalnya, di kedeputian 1 atau di kedeputian 2. Apakah memang ada pembagian secara clear seperti itu atau bagaimana? Kira-kira nanti mungkin Pak Gali bisa mengelaborasi seperti apa. Sehingga yang ada di segmen BUMN-nya itu benar-benar yang memang berkontribusi adalah aktivitas-aktivitas BUMN yang memang berkontribusi langsung kepada pemerintah. Jadi benar-benar program-programnya BUMN yang berkontribusi kepada pemerintah, yang umumnya terkait dengan finansial, dengan dividen, dengan TEP. Nah ini mungkin nanti mohon penjelasan Pak Gali ketika membagi segmentasi itu. Nah kemudian kepada Pak Kapus Info ya, di BUMN ini, di dan ini kan memang dalam konteks pengawasan yang TL itu memang secara langsung yang terkait memang terbatas, yang ada kemungkinan ada di tempatnya Pak Susilo saja ya yang terkait dengan pengawasan. Tapi yang lainnya secara umum banyak pengawasan itu yang dilakukan memang sifatnya permintaan ya, sifatnya permintaan yang notabene mungkin hasil pengawasannya itu juga sifatnya banyak sekali yang sifatnya tidak bersifat finansial ya, jadi tidak bersifat finansial, juga bisa permasalahan. Nah ini dan terutama yang sifatnya aksi korporasi. Nah ini kalau kita lihat dalam formulir TL-nya sendiri, sepertinya perlu adjustment. Tidak semua atribut-atribut itu memang bisa dilengkapi secara penuh ya. Nah ini bagaimana kira-kira penyelesaian yang bisa dilakukan dalam memonitor TL-nya. Mungkin kalau hal-hal yang bersifat permintaan, dalam kasus di kami ada beberapa hasil review kami terkait dengan misalnya dengan PNM ya, dengan usulan PNM, memang dimintakan secara langsung TL-nya secara langsung, dan itu inisiatifnya memang secara penuh dari BUMN ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang tidak serta-merta untuk bisa menyampaikan. Nah, kira-kira format TL-nya seperti apa yang mungkin bisa lebih akomodatif, khususnya di teman-teman BUMN yang bukan hasil pengawasan audit ya, karena memang pendekatannya adalah selama ini TL yang disampaikan adalah dari hasil audit. Mungkin demikian yang mau ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih Pak Maman. Baik, terima kasih Pak Dir, Pak Sasono Adi. Jadi pas nih, jadi untuk 3 narasumber kita, ada beberapa pertanyaan. Tadi yang pertama dari Pak Kurnia terkait desain pengawasan, mungkin ke Pak Gali dan Pak Gusri. Kemudian yang kedua dari Pak Dir ke
tiga narasumber ya, jadi Pak Kusri, Pak Galih maupun Pak Farudin ya. Mungkin sedikit tambahan terkait yang tadi disampaikan oleh Pak Kurnia maupun Pak Dir. Mungkin memang kami perlu kejelasan ya, bagaimana kami merumuskan atau menguatkan beberapa hasil dari insiluas yang telah ditetapkan. Misalnya tadi dicontohkan Pak Kusri itu kan tentang kontribusi BUMN terkait pariwisata. Sebenarnya kan kalau kita melihat ada juga APP pariwisata di D1 ya kalau nggak salah ya. Dan sebenarnya kita posisi D4 pun selaku kontributor di sana gitu kan. Nah, artinya kalau itu kita sajikan ulang kan mungkin seperti apa hal-hal yang semacam itu. Mungkin Pak Galih maupun Pak Kusri atau Pak Kapus bisa mengulas lebih lanjut. Kami silakan mungkin urut abjad kali ya. Mungkin Pak Agus Rianto dahulu untuk merespon. Oke, terima kasih. Karena posisinya BUMN-BUMD itu jadinya unik. Karena memang yang masuk, kalau kita amati ya, yang masuk ke Lapres itu kan pasti sebagian besar dari APBN sama APBD. Kalau terkait nanti sektor pembagiannya seperti apa dan sebagainya, mungkin Mas Galih yang lebih tahu. Tapi kalau dari sisi saya mungkin gini, dan itu punya ruang untuk laporan eksekutif yang sangat powerful itu ketika membuat laporan menteri juga. Jadi bukan hanya calon insiluas hasil pengawasan itu harus masuk Lapres semuanya gitu kan. Karena yang masuk ke Menteri BUMN itu juga powerful. Bahkan kalau kami diskusi di Putra Jawas, mungkin untuk kejadian yang sama, itu kalau dimasukkan ke Lapres dengan laporan Menteri itu bisa pakai angle yang berbeda. Sekalian nanti Mas Galih boleh nggak seperti itu. Jadi gini misalkan, BUMN karya hubungannya dengan infrastruktur. Kalau di Lapres pasti nanti masuknya adalah ke katakanlah sektor infrastruktur, di situ ada peran BUMN membangun sekian jalan tol, konektivitas dan sebagainya. Tetapi ketika masuk ke laporan ke menteri, jadi bukan hanya prestasi membangun jalan tol, tapi berdarah-darahnya karena itu seperti apa, kontinuitasnya seperti apa, going concern dari usaha itu seperti apa. Nah itu yang satu tadi kan nanti akan diputuskan untuk level presiden, oke lah supaya BUMN ini tidak berdarah-darah, mungkin PMN-nya peran untuk infrastruktur tetap diberikan pada BUMN. Nah di kementerian nanti berjuang supaya ini mendapatkan PMN. Gitu. Jadi treatment-nya berbeda. Tapi mungkin juga kalau mau naik menjadi mungkin suatu saat siapa tahu ya BUMN akan menjadi sektor sendiri. Itu nanti mungkin tergantung juga dari eskalasi yang dihasilkan dari hasil pengawasan tadi. Kalau memang nanti dan antara itu independen masuk dan itu menjadi sesuatu yang besar, mungkin aja menjadi sektor sendiri. Jadi yang karena saya tadi jualannya gimana gitu. Tapi selebihnya nanti Mas Galih. Oh ya satu lagi yang sepemahaman saya, kadang-kadang Lapres itu penyusunnya tidak persis sesuai dengan insiluas yang di APP. Kalau ada materi di suatu tempat, oh ini lebih pas kalau misalkan tadi fokusnya di BUMN peran di pariwisata. Tapi ternyata di sana pariwisata ada konten yang menarik, bisa jadi itu dipindah oleh tim Lapres. Sepemahaman saya amati seperti itu. Jadi kalau hasilnya sama di sana dengan sini nggak apa-apa. Kalau yang hasilnya berbeda itu yang susah. Di sana peran BUMN jelek, di sini bagus gitu. Tim Lapres mungkin bingung. Itu yang sepanjang yang saya ketahui, Pak Maman, monggo. Baik, selanjutnya karena tadi urut abjad ya, maka kesempatan selanjutnya ini Pak Galih nih. Kami silakan Pak Galih.
Ya, terima kasih Pak Maman. Terima kasih pertanyaan Pak Kurnia dan Pak Kusunadi. Mohon izin, saya coba menjawab ya. Jadi memang secara desain kerangka APP, memang pembagiannya itu ketika kita bicara sektoral itu di APP yang dipegang oleh teman-teman dari D1 dan D2 gitu ya. Jadi ketika kita mungkin pengen lihat nih bagaimana peran badan usaha dalam mendukung pendidikan, kesehatan, itu nanti dijawabnya di topik-topik terkait dengan kesehatan dan pendidikan gitu ya, terkait kesehatan dan pendidikan. Nah, akan tetapi ketika pengawasan tadi dilakukan untuk mendukung sektor-sektor tadi kan rendalnya tetap di D4 ya. Rendalnya tetap di D4. Bayangannya berarti kan Bapak Ibu di D4 ini nanti punya serangkaian knowledge dari berbagai sektor, bagaimana badan usaha itu bergerak mendukung outcome-outcome yang ada di sektor-sektor tadi. Nah, kondisi ini kan tidak hanya sekedar kondisi apakah mereka kontribusi atau tidak, tetapi juga kita harus memperdalam sampai kepada ketika mereka tidak berkontribusi, apa sih kendalanya si badan usaha tadi, di letak kelemahan dia itu ada di mana sih sehingga dia tidak bisa deliver outcome-outcome yang diharapkan di masing-masing sektor tadi. Nah, pendalaman terhadap isu-isu tadilah, permasalahan-permasalahan tadilah yang kemudian disintesakan. Oh, ternyata secara umum dari berbagai sektor yang kita lihat, permasalahan yang ada di BUMN, katakanlah sektor keuangan secara generik gitu ya, itu permasalahannya A, B, C, D, E. Ketika permasalahannya itu kira-kira pemerintah dalam hal ini mungkin melalui Kementerian BUMN perlu membuat kebijakan untuk menguatkan tata kelolanya dari sisi apa. Sebenarnya itulah yang menjadi inspirasi yang dihasilkan di level deputi 4 gitu ya, di level deputi 4, di level deputi AN. Jadi mungkin di level APP yang pendidikan kesehatan fokusnya adalah lebih kepada bagaimana peran badan usaha mendukung sektor-sektor tadi, sementara untuk insiwas yang ada di level yang dipegang sama deputi AN nanti banyak berbicara tentang hal yang generik. Kemudian nanti dari situ mungkin bisa diberikan contoh 1-2 permasalahannya. Misalnya ketika di sektor pendidikan, contohnya kebanyakan badan usaha itu tidak bisa deliver karena tidak bisa mendongkrak kualitas pendidikan karena begini. Permasalahan kayak gitu. Jadi penjabarannya nanti ketika dibutuhkan untuk disertai dengan contoh, baru mengambil cuplikan-cuplikan di beberapa sektor. Tapi mungkin yang perlu saya garis bawahi juga sebetulnya di slide kami tadi yang 4 itu, sebetulnya itu bisa menjadi satu trigger gitu ya, fokus Insiwas nanti ke depannya. Sebetulnya kan Insiwas yang ada di dalam APP itu adalah informasi hasil pengawasan minimal yang perlu disajikan oleh rendal yang diekspektasikan oleh kepala. Kan tetapi seringkali Insiwas ini kan disusun pada saat T-1 gitu ya, yang seringkali tidak menggambarkan kondisi real yang diekspektasikan Presiden pada saat periode laporan. Nah, itulah tadi kenapa kami coba memberikan contoh-contoh isu-isu terkini yang mungkin informasinya dibutuhkan oleh Presiden. Mulai dari apakah pembentukan holding itu efektif atau tidak, ketika PMN itu diinjeksikan BUMN-nya jadi lebih sehat atau enggak, ketika dia punya utang gede, terus gimana pemerintah harus ngapain dan sebagainya. Itu mungkin yang sudut pandang yang perlu kita elaborasi lagi. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu nggak muncul secara clear di dalam istilah KPP, tetapi itulah yang diekspektasikan oleh Pak Presiden saat ini. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Galih. Semoga menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kurnia maupun Pak Sasono. Terakhir kami mintakan tanggapan dari Pak Kapus, termasuk kalau mau berpantun kami silakan Pak Kapus. Iya. Silakan Pak Kapus. Terima kasih Pak Ade, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada 2 opsi yang bisa dimasukkan. Jadi katakanlah di dalam laporan itu
ada masalah, katakan dalam audit ada masalah, kemudian sudah ditindaklanjuti, itu dua opsi yang biasanya itu bisa diinput temuannya dan diinput TL-nya. Jadi begitu masuk itu sudah langsung tuntas. Jadi ada temuan dan TL-nya juga masuk. Itu saya kira opsi yang paling bagus. Ada satu lagi yang diinput dengan nihil, misalnya sudah dianggap walaupun ada masalah terus sudah ditindaklanjuti dengan nota nota kebijakan dan lain sebagainya. Ada juga yang berpendapat ini karena tidak ada masalah lagi dianggap nihil. Tapi kalau milih saya milih yang diinput temuannya plus diinput tindak lanjutnya sekaligus. Mungkin gitu Pak Adi ya. Ini Pak Kapus, problemnya kadang-kadang format pengisian itu kan sesuai dengan atribut temuan gitu ya, sesuai dengan atribut temuan, kondisi kriteria dan sebagainya itu. Yang kadang-kadang bisa jadi di beberapa hasil pengawasan kita memang tidak selalu strict seperti itu gitu. Tidak selalu strict seperti itu. Nah, padahal dan di sistemnya itu mengharuskan seperti itu. Nah, ini sehingga ketika kita mau menguraikan masalah temuan, ya diuraikan tidak dalam space-space yang, tapi dalam satu narasi yang keseluruhan gitu. Apakah memang seperti itu, ataukah tadi dalam isian-isian yang dibedakan antara antara kondisi, kriteria, penyebabnya. Apakah akan sama seperti itu untuk permasalahan-permasalahan yang ada di BUMN yang kadang-kadang tidak seperti itu. Nah, itu aja Pak. Jadi dalam sistemnya kadang-kadang beberapa teman kadang saya observasi, Pak, kita kesulitan sehingga harus mempunyai format sendiri gitu. Oke Pak. Jadi sementara masih format seperti itu Pak. Nanti untuk lebih detail spesifik akuntan negara kita coba bicara lebih lanjut Pak. Ya. Sementara masih format. Ya, makasih Pak Kapus. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Kapus. Saya masih akan terus menagih pantun buat Pak Kapus. Oke, baik. Sesi pertama kami telah buka dan masih ada waktu ya untuk satu pertanyaan terakhir. Kami buka Bapak Ibu rekan-rekan semuanya untuk bisa berinteraksi langsung dengan beliau-beliau ini terkait 3 tema yang kita bahas tadi ya. Yang pertama desain pengawasan, yang kedua sintesa hasil pengawasan maupun kemanfaatan hasil pengawasan, dan terakhir monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. Kami silakan Bapak Ibu. Termasuk boleh ke Pak Kapus misalnya, apa ya kita harus nginput semuanya Pak Kapus kira-kira gitu. Nginput PP3-nya gitu kan. Karena ini sering ini Pak Kapus kami dapat komplain gitu kan. Wah, kalau kita karena sebelumnya justru yang dapat teguran nggak membuat SP1 atau SP2 itu karena yang input Pak Kapus. Jadi kalau yang nggak input malah nggak ditegur itu. Nah itu ini kondisi di lapangan. Jadi malah tadi ya seperti disampaikan oleh Pak Kapus, datanya antara yang input dengan yang nggak input lebih banyak yang nggak input gitu kan. Untuk TP3-nya. Ini klasik sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Kapus, aturannya mulai tahun 2004 ya Pak Kapus ya. Ya, mungkin saat Pak Kapus masih di prolab kali ya. Pak Maman. Iya, silakan Bapak Ibu. Iya, Pak Dimas ini. Iya, karena sudah dipancing sama Pak Maman, Pak Kapus, jadi saya keluar Pak Kapus. Sebenarnya yang disebutkan Pak Maman itu tadi saya Pak Kapus. Jadi cerita kami itu kemarin di perwakilan kami nginput malah kami yang kena semprot gitu. Sementara teman-teman yang lain yang nggak nginput malah aman-aman saja gitu. Nah, mungkin juga ini Pak Kapus informasi buat kami juga. Jadi memang di Deputi Akuntan Negara ini kan beberapa penugasan, misalnya terkait dengan aksi korporasi gitu ya. Ada klausul-klausul yang di dalam saran atau rekomendasi itu ada klausul bahwa laporan ini ditujukan kepada direksi PTX
sebagai dasar pengambilan keputusan gitu. Artinya sebenarnya saran dan rekomendasi itu kita kembalikan lagi kepada manajemen atau pimpinan dari BUMN tersebut. Nah, sehingga kalau seandainya misalnya di input mungkin konteksnya seperti apa atau misalnya apakah misalnya bisa didefinisikan tuntas apabila misalnya seluruh kegiatan tersebut telah tereksekusi atau aksi korporasi itu telah tereksekusi meskipun atas rekomendasi kita tidak ditindaklanjuti secara sepenuhnya gitu. Karena rekomendasi kita kan kita kembalikan lagi kepada manajemen untuk mau dipakai silakan, mau tidak dipakai silakan. Nah, jadi menjadi diskresi dari manajemen BUMN tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, mungkin langsung direspon Pak Kapus. Ya, terima kasih Mas Dimas kalau ada apa namanya kesalahan atau administrasi sebelumnya. Jadi sebetulnya yang di SP ini Pak Maman, misalnya ada satu BUMN A itu ada temuannya. Nah, belum ditindaklanjuti, itu dia kita SP, bukan Pak Dimasnya yang saya SP. Di SP itu BUMN A-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebatas apa diinput atau enggak. Jadi kalau diinput, kalau apa namanya atributnya lengkap, dia itu disebut sebagai temuan. Nah, sebagai temuan itu dia akan masuk di dalam TP3 atau di dalam SIMA. Memang ada beberapa perdebatan terkini terkait audit berbasis risiko. Jadi sekarang itu walaupun nggak ada akibat, itu kalau sudah ada risiko itu sudah wajib masuk laporan kan karena berbasis risiko. Ini yang kita mainkan itu adalah akibatnya. Jadi akibatnya memang mungkin belum ada selisih fisik, belum ada kekurangan setoran dan lain sebagainya. Tapi yang jadi risiko itu yang jadi akibatnya ya timbulnya risiko itu Pak Maman. Jadi cara memainkan apa namanya melengkapi atribut itu juga penting. Jadi yang sekali lagi kalau atributnya lengkap masuk Mas Dimas ya. Tapi kalau nggak lengkap dia bukan teman. Mungkin itu Pak Maman, Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapus. Semoga menjawab ya keresahannya Pak Dimas nih. Tapi kayaknya itu waktu di perwakilan ya Pak Dimas ya. Iya, Karena di sekarang perwakilan kayaknya sama Bapak di tempat di BEM juga sudah saya disemprot demikian. tanaman sekarang Pak Kapus nih. Baik, terima kasih Pak Dimas, Pak Kapus. Ini maksudnya kemarin itu tegurannya mungkin catatan dari Pusinfo maupun catatan dari Inspektorat Pak Kapus. Jadi di tahun lalu Inspektorat pernah memberikan catatan mengenai kepatuhan antara setelah dia masuk ke TL dengan proses pemantauan tindak lanjutnya gitu. Jadi kok atas temuan ini tidak dilakukan SP seperti yang Bapak tadi sampaikan Pak Kapus. Jadi melebihi waktunya atau due date-nya gitu. Jadi Nggak diinput ya. mungkin memang betul Bapak Ibu atau Pak Kapus dan Bapak Ibu semuanya. Tahapan pertama kami pun telah ini ya mendapatkan arahan pimpinan Bu Deputi dan Bapak-Bapak Direktur untuk segera mendorong ya kepatuhan atau bahkan penguatan terkait monitoring TL karena sekarang ini menjadi dulu sifatnya voluntary sekarang menjadi mandatory gitu kan. Karena ketika kita nggak melakukan monitoring TL dengan baik gitu kan berpengaruh pada capaian progresnya nanti ya, capaian kinerja gitu kan. Karena salah satu ikunya terkait dengan kemanfaatan hasil pengawasan itu juga spesifiknya progres tindak lanjut hasil pengawasan. Pada saat dalam persatu DKP, menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD dan APBD tahun 2020. Sebentar. Dalam upaya menunjukkan efisiensi yang hubungan DKP. Kami mengimbau kepada seluruh pegawai lingkungan kantor desa DKP untuk bersama meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya peningkatan energi antara lain dengan 1. Matikan peralatan elektronik yang tidak digunakan termasuk komputer.
izin, suara saya terdengar Bapak Ibu. Tadi sementara ada informasi atau pengumuman di kantor pusat. Terima kasih atas pemaparan maupun kesempatan diskusi oleh 3 narasumber. Kami yakin sesi yang kami siapkan di acara ini tentu belum sepenuhnya memenuhi harapan Bapak Ibu peserta raker semuanya. Jadi setelah sesi-sesi ini kami berharap Pak Kapus, Pak Galih, Pak Gusri tidak nutup kontak ya ke kami untuk melanjutkan diskusi pada siang hari ini. Ada beberapa poin penting yang kami telah catat. Yang pertama mengenai desain pengawasan, beberapa penguatan ya, desain pengawasan disampaikan oleh Pak Galih maupun Pak Gusri ya, bahwa kita harus lebih mencari angle yang dalam perspektif pemerintah ya, karena ini kan laporan presiden, berarti sudut pandangnya bagaimana presiden melihat entitas usahanya atau badan usahanya, bagaimana dia beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah baik itu holding, PMN dan beberapa misalnya utang atau skema penyihatan BUMN itu apakah itu efektif mendukung kontribusi peran-peran BUMN bagi pembangunan nasional gitu kan. Kemudian kami mencatat tadi terkait dari desain pengawasan yang kuat tentu akan menghasilkan hasil pengawasan yang tercermin dari sintesa hasil pengawasan, dan proses itu perlu tidak hanya berhenti pada insi luas yang telah ditetapkan, tapi mengikuti perkembangan lingkungan bisnis, termasuk dalam konteks ini misalnya dapat kami sampaikan dalam raker ini pun kami kemarin mencoba mengelaborasi perkembangan lingkungan bisnis BUMN dengan munculnya Undang-Undang 1 tahun 2025 perubahan ketiga Undang-Undang BUMN, termasuk dengan kasta citanya Presiden dan Wakil Presiden ya, Pak Prabowo Gibran gitu. Kemudian dari sisi pengelolaan database hasil pengawasan, fokus pada monitoring tindak lanjut tadi disampaikan oleh Pak Kapus. Beberapa PR sebenarnya yang perlu kita sama-sama kuatkan Ibu, baik di pusat maupun perwakilan, kita perlu menguatkan kembali proses manajemen tindak lanjut, karena ketika satu karena itu kepatuhan terhadap standar, yang kedua ya kemanfaatan terhadap hasil pengawasan kita gitu. Bagaimana saran atau rekomendasi yang kita berikan itu bermanfaat atau tidak, ya salah satunya dilihat dari tindak lanjut atas saran atau rekomendasi kita. Sebelum kami tutup, kami silakan closing statement dari Bapak narasumber, mungkin singkat, termasuk hutang pantun ya Pak Kapus ya. Kami silakan Pak Kapus dahulu ya. Langsung pantun ya, makan kacang di tepi sawah, jangan dimakan kalau sudah jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman. Mute. Pak Maman masih mute. Baik ya. Oke, selanjutnya silakan Pak Galih.
AMM ini mantan ini koordinator kelompok AMM bukan Pak Agus ya, kami silakan Pak Agus. Terima kasih. Rencananya itu pun belum disampaikan bahwa saya kalau caranya begitu. Kalau perkuat dan selesai kawasan, perkuat kita bersama-sama melakukan langkah supaya hubungan masing-masing itu menjadi kebiasaan hubungan tetangga. Saya kira terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Dan apa kata penutup dari tiga narasumber ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi tiga narasumber yang telah menemani dan memanfaatkan memberikan materi pada siang hari ini. Tentu setelah forum ini kami sampaikan, kami akan lebih merapatkan ya, kami merapat ke KOT, ke Telaga Kuas, termasuk ke fungsi Fowas untuk momentum lagi dijadikan momentum perbaikan apa yang kurang yang belum sempurna di masa lalu, dan tentu harapannya kita akan sempurnakan di masa ini dan mendatang. Kami selaku moderator apabila ada salah kata kurang elok dalam menyampaikan atau memandu acara ini, mohon maaf Pak Agus, Pak Sri,